Banyak orang komen nggak segampang yang diomongin. Ya itu adalah omongan-omongan yang sering saya terima ketika saya menyampaikan sesuatu, baik di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ketika saya menyampaikan sesuatu, misalnya saya ceritakan tahun 2012, saya modalnya 900.000, kemudian 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian saya dapat untung 1,4 miliar, dapat omset maksud saya, dengan keuntungan lebih dari 1 M, kurang dari 5 bulan. Orang komen, tidak segampang yang diomongin. Yes, saya tahu, memang iya. Kemudian saya ngomong, kita bikin rumah tanpa harus KPR. Komen orang adalah tidak segampang yang diomongin. Hidup tanpa utang, menghindari hutang. Kita nggak mau utang lagi sana sini, nggak mau lagi. Tidak segampang yang diomongin. Jualan, ketika saya kemarin jualan ya, wah, dengan teknik A, B, C, D, kemudian 1 jam laku 470 juta 1 jam. Terus orang komen lagi, tidak segampang yang diomongin. Hello, semuanya tidak segampang yang diomongin. Teman-teman, saya kasih tahu Anda, mengapa tidak gampang? Justru karena tidak gampang, makanya kenapa saya share. Saya tidak akan share sesuatu yang gampang-gampang karena hidup saya tidak gampang. Dari dulu hidup saya itu nggak gampang. Saya hidupnya sulit. Saya dulu pernah makan nasi sama mentega, nggak gampang. Saya menjalankan ini itu nggak gampang. Pada saat kita kesulitan modal, kita harus bangkit, nggak gampang. Makanya kenapa saya share. Saya kemarin sama istri saya kaget ketika buka channel YouTube saya. Ternyata sudah 925 video yang sudah saya buat di YouTube selama beberapa tahun ini. Nggak kerasa kita asal bikin lagi, nggak terasa. Karena memang yang kita jalankan tidak gampang. Karena tidak gampang, makanya orang mau belajar. Kalau gampang ngapain kita belajar? Jadi kalau Anda komen tidak semudah yang diomongin, emang iya. Kalau gampang, kenapa saya harus share? Kenapa capek-capek gambleh? Nggak perlu gambleh kalau misalnya kita share sesuatu yang gampang. Mungkin Anda sedang mencari sesuatu yang gampang. Anda buka TikTok, lihat, oh tipsnya gampang ya, ini gampang ya. Anda buka YouTube, oh gampang ya. Anda mungkin cari sesuatu yang gampang. Udah stop. Kalau Anda masih cari sesuatu yang gampang, hello, tutup sosial media Anda, jalankan realitanya. Kenapa? Karena tidak ada realita yang gampang. So jangan mudah kita mencari sesuatu gampang. Hidup itu nggak gampang, saudara. Memang tidak gampang. Pengalaman saya seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita, kalau kita sering mencari sesuatu yang gampang, cari yang gampang, ini gampang, itu gampang, akhirnya apa? Akhirnya yang kita alami adalah kita hanya bisa meniru apa yang dilakukan orang lain. Ketika Anda mencari sesuatu yang gampang, menjalankan sesuatu yang gampang, alhasil apa? Pesaingnya jadi banyak. Cobalah, contoh es kepal Milo. Ya nggak salah Anda jualan itu, silakan saja. Tapi ketika Anda bikin es kepal Milo, dalam waktu singkat, boom, semuanya ikut jualan. Kenapa? Karena bikinnya gampang. Ya itu fenomena yang gampang. Ketika Anda menjalankan sesuatu yang gampang, jangan kaget. Besok sebelah Anda jualan, besok sana jualan. Akhirnya nggak laku lagi. Kenapa? Marginnya tipis banting-bantingan harga. Anda jualan ini itu ketika Anda cuma ikut-ikut mencari yang gampang. Kalau Anda gampang jalankan, maka orang lain juga gampang jalankan. Kan Anda cari yang gampang, nggak mau menempuh kesulitan. Jadi sekarang jangan cari yang gampang. Justru dari sini saya ingin menyampaikan sama Anda, jangan selalu mencari yang gampang. Kita harus cari cara gimana kesulitan sekarang ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita bisa hadapi. Makanya kita tidak minta kemudahan, ya Allah mudahkan gitu, enggak. Ya Allah berikan kekuatan untuk kami supaya kami kuat menghadapi semuanya. Yang kita hadapi ini supaya kita kuat, kita bisa jalani. Karena gak mungkin gampang. Saya tahu persis kok, hidup itu nggak gampang ya. Jadi jangan selalu minta kegampangan, gampang gitu. Terakhir saya mau pesan sama Anda, saya mau cerita gini. Kita semua itu lahir punya otak. Dan komen-komen itu sering banget ngomong, ya kan tidak semua orang secerdas Mas Arli, tidak semua orang secerdas itu, tidak semua orang. Ini Anda sedang melemahkan diri Anda sendiri. Saya kasih tahu ya teman-teman. Saya dan Anda itu lahir dikaruniai otak kanan, otak kiri, ada bagiannya masing-masing. Jika Anda merasa tidak cerdas, ini camkan baik-baik. Kita semua lahir itu sama, dikasih otak. Kurang lebih sama lah, ukurannya kurang lebih sama, bentuknya sama, fungsinya juga sama. Tapi ada yang membedakan. Apa bedanya? Bedanya adalah ada orang yang sering pakai otaknya dan ada orang yang jarang pakai otaknya. Itu aja beda. Jadi kalau Anda saat ini sedang merasa, aduh sulit, ini sulit. Saya ingatkan sekali lagi, kita semua dikaruniai otak. Saran saya cuma satu, pakai.